Film ini dimulai di penjara federal dengan keamanan tingkat tinggi di Colorado. Seorang narapidana bernama Ray didekati oleh sesama narapidana yang memperingatkan dia tentang seseorang bernama Jack. Menurutnya, Jack akan mulai bertengkar dengan Ray. Keesokan harinya, seperti yang dikatakan narapidana, Jack menyerang Ray tetapi segera dikalahkan olehnya. Ray pun memenangkan pertarungan, namun karena keributan tersebut, penjaga penjara memasukkannya ke dalam area isolasi penjara. Ini adalah area dengan keamanan tingkat tinggi, di mana hanya narapidana berbahaya yang boleh masuk. Ray kemudian dimasukkan ke sebuah ruangan kecil tanpa jendela dan hanya toilet. Dia juga diawasi setiap saat melalui kamera keamanan. Satu-satunya harta benda yang boleh ia miliki adalah sebuah Alkitab. Ray dengan cepat mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dari penjara. Dia telah menganalisis tata letak penjara dan menemukan bahwa area dengan keamanan tingkat tinggi berada di samping garasi pemadam kebakaran. Selanjutnya, dia menyadari bahwa penjara kekurangan penjaga yang membuat pekerjaannya lebih mudah. Selama beberapa hari, Ray mengawasi para penjaga dan mengetahui pola perilaku mereka yang biasa, termasuk keluar merokok selama 7 menit. Dengan informasi ini, Ray mengetahui waktu dan cara terbaik untuk melarikan diri. Sekarang, dia hanya perlu menemukan cara untuk mendapatkan kode sandi ke pintu penjara dengan keamanan tinggi. Untuk itu, ia merobek lapisan tipis plastik dari kemasan susu coklat yang diberikannya setiap kali makan. Dia diam-diam meletakkan plastik itu di touchpad dan memperoleh serangkaian nomor kode sandi. Dengan angka-angka di tangannya, mudah baginya untuk mengetahui urutannya. Dia juga berhasil memberitahu timnya di luar penjara untuk membuat gangguan tepat pada pukul 4 hari dia akan melarikan diri. Akhirnya, dia melaksanakan rencananya suatu hari nanti. Saat penjaga istirahat merokok, dia menggunakan kode sandi untuk keluar dari sel. Kemudian melalui ventilasi, dia memasuki area pemadam kebakaran yang tidak dijaga. Saat ini, timnya menyebabkan kebakaran di luar penjara sebagai gangguan. Petugas pemadam kebakaran kemudian membawa pemadam kebakaran keluar, dan Ray berhasil keluar bersama mereka dengan mengunci dirinya di bagian bawah kendaraan. Setelah akhirnya keluar dari penjara, Ray pergi bersama rekan satu timnya bernama Abigail dan Hus. Mereka meninggalkannya di samping pos telepon tempat polisi akhirnya menemukan dan menangkapnya. Namun sebelum mereka dapat membawa Ray kembali ke penjara, seorang pria bernama Lester tiba di tempat kejadian dan berbicara kepada penjaga untuk melepaskan Ray. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Lester dan Ray berbicara dengan kepala penjara. Akhirnya, terungkaplah bahwa Ray ini sebenarnya adalah pendiri sebuah perusahaan keamanan bernama Breslin yang menguji langkah-langkah keamanan penjara. Dia bukan seorang penjahat, tetapi seorang pengusaha yang pergi ke beberapa penjara sebagai narapidana untuk memeriksa apakah penjara tersebut dapat melarikan diri. Selama bertahun-tahun, ia telah mendapatkan reputasi sebagai orang yang dapat melarikan diri dari penjara manapun di dunia. Penjaga penjara sangat terkejut dan berterima kasih atas masukan Ray tentang bagaimana mereka dapat membuat keamanan penjara menjadi lebih baik. Usai pertemuan, Ray pergi ke kantornya untuk pertama kalinya dalam 5 bulan. Dia disambut oleh teman dan karyawannya yaitu Abigail dan Hus. Mitra bisnisnya yang bernama Lester telah menjadwalkan pertemuan dengan agen CIA bernama Jessica Miller. Dia ingin Ray menguji penjara baru yang sangat rahasia untuk orang-orang yang hilang dengan syarat Ray dengan timnya tidak dapat mengetahui lokasi penjara yang sebenarnya. Dia menawarinya jutaan dolar untuk kesepakatan itu, tetapi Ray skeptis terhadap gagasan itu. Dia hanya setuju untuk pergi ketika rekannya Lester memintanya. Mereka pun memberinya identitas palsu seorang teroris sewaan Spanyol bernama Anthony Portos.
Pada hari dia seharusnya masuk penjara, Abigail memasang pelacak di lengannya sesuai protokol. Namun, keadaan mulai mengarah ke selatan ketika dia diculik dan dibius untuk dimasukkan ke dalam penjara sehingga lokasinya tetap tidak diketahui. Para penculiknya juga dengan susah payah mengeluarkan pelacak dari lengannya saat Ray kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, Ray menemukan dirinya berada di sel kaca di atas platform. Di sekelilingnya ada beberapa sel serupa dengan tahanan di dalamnya. Mereka diawasi melalui kamera bergerak. Ray kemudian dibawa menemui sipir penjara bernama Hobbes yang memperkenalkan dirinya. Ray pun bingung karena diberitahu bahwa sipir penjara adalah orang bernama Mars. Mengetahui ada sesuatu yang salah, Ray mengutip kode evaluasi yang seharusnya bisa mengeluarkannya dari penjara jika terjadi keadaan darurat. Namun sipir mengabaikannya dan menyatakan dia sebagai narapidana. Di luar penjara, Abigail dan Hus berusaha sekuat tenaga mencari lokasi Ray. Saat kembali ke penjara, para narapidana disuruh mengungsi ke kawasan Bubble. Semua penjaga memakai topeng yang sama dan diperbolehkan memukul narapidana manapun yang tidak mereka sukai. Back away. Beberapa saat kemudian, Ray didekati oleh narapidana lain bernama Emil yang memperingatkan dia untuk tidak dibunuh. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak melakukan kejahatan apapun dan dipenjara karena beberapa orang ingin mendapatkan informasi tentang bosnya bernama Mannheim darinya. Ray sekarang mulai percaya bahwa penjara ini tidak menahan penjahat federal tetapi merupakan ruangan penyiksaan tempat orang-orang kaya mengirim musuh-musuh mereka. Ia berencana menyelidiki lebih lanjut di area isolasi. Jadi, Ray dan Emil mulai berkelahi untuk dikirim ke sana. Tak lama kemudian, mereka dikirim ke area isolasi yang merupakan ruangan kecil dan pengganti ruangan penyiksaan. Ruangan itu bertindak seperti open dengan suhu yang lebih tinggi dari yang bisa ditangani manusia. Hal ini dimaksudkan untuk disorientasi dan dehidrasi narapidana dengan lampu halogen bertenaga tinggi. Sipir pun menyaksikan keduanya menderita kepanasan melalui kamera. Setelah seharian di penjara, seorang dokter penjara bernama Kiri mengunjungi Ray. Dia tampak bersimpati padanya tetapi tidak menjawab ketika Ray menanyakan lokasi mereka. Usai sesi, Emil dan Ray pun dikeluarkan dari ruangan. Selama berada di ruangan tersebut, Ray menemukan bahwa lantai sel memiliki paku keling dari baja, bukan aluminium yang lebih aman. Jadi dia meminta Emil untuk mendapatkan plat logam yang bisa dia gunakan untuk membuka paku keling. Pada pertemuan Emil berikutnya dengan sipir, dia ditanyai lagi tentang bosnya bernama Mannheim. Emil sengaja membuat sipir marah dan sipir memaksa memasukkan pipa air ke tenggorokannya. Yeah. Keep going. Setelah pertemuan tersebut, dia menuntut untuk mengetahui rencana Ray sebagai imbalannya. Ray pun mengungkapkan bahwa dia telah menganalisa struktur penjara dan sampai pada kesimpulan bahwa tempat itu berada di bawah tanah. Jadi, jika dia melepaskan bautnya dan berjalan ke atas, dia mungkin bisa mencapai permukaan. Mendengar rencananya, Emil yakin Ray bisa membantunya kabur. Mereka pun segera melaksanakan rencana tersebut dan memulai pertarungan untuk dikirim kembali ke ruangan isolasi. She was my favorite whore in America. Di sana, Ray mulai membuka paku keling sambil bersembunyi dari kamera. Setelah selesai, dia menggedor ruangan untuk memberi tanda pada Emil agar mengalihkan perhatian para penjaga lagi.
Emil mulai berteriak membuat semua orang melihatnya, sementara Ray memblokir kameranya dengan bola kertas yang ada di mulutnya. Dia akhirnya masuk ke ventilasi dan berjalan keluar. Dalam perjalanannya, dia secara tidak sengaja memecahkan pipa yang membuat ruangan tersebut terisi air. Ketika Ray akhirnya keluar, dia pun sangat terkejut melihat penjara itu berada di kapal kargo besar di tengah lautan. Dia segera masuk kembali sebelum ada yang bisa melihatnya. Kebocoran air menyebabkan ruangan isolasi terendam banjir sehingga mengganggu penjaga dan memudahkannya untuk kembali tanpa perangkap. Get the assets out of there. Dalam adegan berikutnya, kita melihat teman Ray yaitu Abigail dan Hus berbicara dengan Lester tentang hilangnya Ray. Mereka melihat bahwa cek yang diberikan kepada Ray untuk pekerjaannya telah dibatalkan. Terlebih lagi, wanita yang menawari Ray pekerjaan itu sudah tidak bisa lagi dihubungi. Mereka meminta Lester untuk melakukan pencarian, tetapi pria tersebut menolak mereka. Dia mengklaim bahwa Ray melakukan pekerjaannya. Setelah keduanya pergi, kita melihat Lester memanggil sipir penjara dan memintanya untuk menahan Ray di penjara selama sisa hidupnya. And break Breslin. Ternyata, Lester ingin memiliki perusahaan itu untuk dirinya sendiri dan menjadi pemilik tunggalnya. Jadi, dia membuat kesepakatan palsu untuk memasukkan Ray ke penjara dan menahannya di sana selamanya. Namun, Abigail dan Hus tidak menyerah dan terus mencari keberadaan Ray. Singkatnya, Hus mengetahui tentang penjara milik swasta ilegal yang diberi nama Makam, tempat orang-orang menaruh musuh mereka. Dan itu ternyata adalah tempat Ray berada, tetapi Hus tidak menemukan lokasi penjara tersebut. Kembali ke penjara, Ray dan Emil mulai menganalisa rutinitas penjaga yang sulit bagi mereka karena semua penjaga memakai topeng yang sama. Mereka melakukannya selama beberapa hari dan mencari tahu beberapa detail penting tentang jadwal mereka. Sekarang mereka harus mencari tahu di belahan dunia mana mereka berada, sehingga mereka dapat menyusun rencana pelarian. Untuk ini, Ray mencoba meminta bantuan dokter penjara, tetapi dia menolaknya. Oleh karena itu, dia malah menyelundupkan kertas karton untuk digunakan sebagai sextan darurat dan menentukan garis lintang kapal. Namun, mereka harus berada di posisi teratas agar sextan dapat berfungsi. Jadi, Ray dan Emil meminta seorang narapidana bernama Muslim Japed untuk membantu rencana mereka. Belakangan, Japed menawarkan diri menjadi mata-mata sipir. Pada gilirannya, dia meminta sipir untuk membiarkan dia berdoa kepada Allah di udara terbuka. Tidak mengetahui niat sebenarnya, sipir pun setuju dan membiarkan dia pergi keluar. Japed kemudian menggunakan sextan dan mengetahui garis lintang kapal. Dengan menggunakan informasi ini, Ray menyimpulkan bahwa mereka berada di Samudra Atlantik dekat Maroko. Ia dan Emil masih belum yakin dengan lokasinya, namun harus segera memikirkan rencana. Emil kemudian bilang dia punya teman di Maroko yang berhutang banyak padanya. Jika mereka entah bagaimana mendapatkan pesan kepadanya, dia dan kelompoknya pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Singkatnya, Ray kemudian kembali bertemu dengan dokter penjara dan membujuknya untuk membantu mereka. Malamnya, dokter mengirimkan email ke tempat Emil, memberitahukan lokasi mereka. Akhirnya, tibalah hari di mana mereka melaksanakan rencana tersebut. Awalnya, Japed memberikan informasi palsu kepada sipir tentang kerusuhan yang akan terjadi di Blok A. Sipir mengirimkan semua pengawalnya ke blok meninggalkan kawasan Babilonia dengan hanya 2 orang. Ray melihat waktu yang tepat dan memulai kerusuhan di wilayah Babel.
Tak lama kemudian, semua orang mulai berkelahi di tempat itu dan Ray, Emil, serta Japet memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke puncak geladak. Sipir pun memperhatikan hal ini dan memulai penguncian di kargo. Sebelum ketiganya mencapai puncak, pintu ditutup karena lockdown. Di saat yang sama, anak buah Emil juga tiba dengan helikopter untuk menyelamatkan mereka. Namun di dalam kapal, para penjaga dan kelompoknya terlibat baku tembak. Japet kemudian tertembak dalam prosesnya dan tidak bisa lagi bergerak. Ray pun segera memikirkan sebuah rencana dan meminta Emil untuk tinggal bersama Japet sementara dia pergi ke ruangan kendali dan mematikan listrik. Dengan cara ini, pintu ke atas dek bisa dibuka kembali. Setelah dia pergi, Japet kemudian meminta Emil untuk pergi tanpa dia karena dia sudah terluka untuk keluar hidup-hidup. Tapi Emil enggan menuruti perkataan pria itu. Beberapa waktu kemudian, para penjaga menemui Japet dan membunuhnya. Namun di saat yang sama, Ray berhasil mematikan listrik membantu Emil naik ke atas dek. Emil pun beralih menuju helikopter yang ditembak para penjaga. Tak lama kemudian, dia dan teman-temannya membalas sambil menunggu Ray keluar. Ray bagaimanapun terjebak di dalam kapal di dalam tangki. Para penjaga mencarinya kemana-mana, jadi bukannya keluar, dia malah menceburkan dirinya ke laut. Helikopter Emil melepaskan landas dan dia melihat Ray berjuang di dalam air. Untuk membantunya, dia melemparkan tangga helikopter ke bawah. Ray pun mengunci tangga dan menembaki tangki minyak di kapal. Hal ini menyebabkan ledakan yang membunuh sipir dan anak buahnya. Akhirnya, keduanya terbang dengan selamat dengan helikopter dan mendarat di pantai Maroko. Kemudian, sebuah mobil datang menjemput mereka dan yang mengejutkan Ray, Jessica, wanita yang menawarinya pekerjaan di penjara, keluar dari sana. Dia semakin bingung ketika Emil mengatakan dia adalah putrinya. Kemudian terungkaplah bahwa Emil sebenarnya adalah Mannheimen yang semua orang mengira adalah bosnya. Dia telah berbohong tentang identitasnya agar musuh-musuhnya tidak membunuhnya. Jessica tahu ayahnya di penjara, jadi dia harus memenjarakan Ray agar bisa mengeluarkannya. Sebelum pergi, Jessica memberitahu Ray bahwa rekan bisnisnya yaitu Lester terlibat dengan sipir penjara dan meminta mereka menahan Ray selamanya. Jadi dia sebenarnya mengkhianatinya. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Ray dan Abigail bersama. Abigail memberitahu bahwa Lester ditawari pekerjaan sebagai CEO penjara jika prototip tempat Ray tinggal terbukti tidak bisa dihindari. Setelah mengetahui Ray telah melarikan diri, Lester mengemasi tasnya untuk melarikan diri. Namun, Hus dan Abigail melacaknya dan mewujudkan rencana balas dendam Ray. Kemudian, kita melihat Lester diserang oleh Hus di dalam mobil. Ketika pria itu terbangun, dia mendapati dirinya masih berada di dalam mobil, namun mobilnya ternyata berada di sebuah kapal kargo besar yang sedang melakukan perjalanan ke tujuan yang tidak diketahui. Kini, Ray telah membalaskan dendam dengan caranya sendiri. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar.